Now, children, there's a few rules. Your primary job is to stay safe. I don't want to see any heroics. Halo guys, di video kali ini Nyong Pandongeng sebuah film petualangan fantasi berjudul Miss Peregrine Home for Peculiar Children. Film ini dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Tim Burton dan dibinai oleh Asa Butterfield, Eva Green, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang pemuda yang menemukan petunjuk tentang misteri waktu, di mana di dalam waktu itu ia menemukan sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anak-anak berkemampuan khusus atau bisa disebut mutant. Yuk mari kita simak alur ceritanya. Semuanya berawal dari seorang remaja Florida bernama Jack Portman yang sedang bekerja sebagai pelayan di supermarket. Ia dipanggil oleh supervisornya bernama Sally yang meminta Jack untuk segera pulang menemui kakeknya. Karena tidak ada angkot, Sally pun mengantar Jack pulang, di mana di tengah jalan, kakek Jack yaitu Eb menelepon dengan keadaan ketakutan dan paranoid. Ia mengaku sedang diawasi oleh orang asing, dan ternyata kakek Jack menderita demensia, yang mana Jack harus meninggalkan pekerjaannya ketika demensia Eb itu kambuh. Saat mereka sampai di area rumah Eb, Jack dan Sally melihat seorang pria dengan mata putih berdiri di tengah jalan. Jack lalu segera masuk ke rumah. Ia tidak menemukan Eb dan hanya menemukan barang-barang yang sudah berantakan. Jack memberitahu Sally bahwa rumah Eb baru saja dibobol. Ia lalu pergi ke pagar pembatas hutan di mana ia menemukan senter Eb dengan darah di atasnya. Saat Jack masuki hutan, ia menemukan Eb terbaring di tanah dengan kedua mata menghilang. Di saat itu juga, Eb sadar dan memperingatkan Jack tentang sesuatu yang sangat mengerikan. September 3rd, will you do this to Chris? Grandpa. Tell me why. Setelah Eb meninggal, Jack melihat makhluk tinggi besar berjalan menuju ke arahnya. Tetapi Sally segera muncul dengan pistolnya dan Jack mengingatkan pada makhluk di belakangnya. Sally pun mulai menembak, tapi ia tidak melihat apa-apa. Setelah kematian Eb yang sangat aneh, Jack mengunjungi seorang psikolog bernama Dr. Golan untuk berbicara tentang bagaimana perasaannya sejak kakeknya meninggal. Jack paham betul bahwa itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan makhluk gaib. Tentu saja Golan tidak percaya karena tim medis menyatakan bahwa Eb mengalami serangan jantung. Tetapi Jack menjelaskan bahwa polisi menemukan bekas gigitan anjing di alat vital Eb. Dan lebih anehnya lagi, polisi malah menutup kasus kematian Eb. Being crazy? Kita kemudian diperlihatkan kilas balik Jack sebagai seorang anak kecil dengan kakek Eb menceritakan kisah-kisah fantastis tentang menghadapi monster dan keanehan lainnya. Dia juga memberitahu Jack tentang sebuah rumah di Wales yang pernah ia kunjungi, di mana rumah itu terdapat anak-anak istimewa yang dikelola oleh Miss Peregrine. Anak-anak itu memiliki kemampuan aneh yang disebut Peculiars, seperti Browin dan Victor yang memiliki kekuatan seperti 10 orang dewasa. Hook memiliki lebah yang hidup di dalamnya, dan Emma bisa mengapung ke udara yang mana tubuh Emma sangat ringan sehingga Miss Peregrine harus memberinya sepatu logam khusus agar tidak kawur saat terkena angin. Cerita itu terus Eb suguhkan setiap hari yang membuat Jack terobsesi dengan cerita tersebut dan membawanya ke sekolahan. Hal itu tentu saja membuat teman-teman kelasnya menyebut Jack orang aneh karena mereka tidak percaya dengan cerita dari kakek Jack. Drugstore someplace about the home, the monsters, people who... Kita kembali ke masa sekarang di mana ayah Jack yaitu Franklin datang ke rumah Eb untuk menjemput Jack pindah ke rumah bibinya. Setibanya di rumah bibi, Jack disambut banyak sedulur karena ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Jack. Bibi Jack bernama Bibi lalu memberinya sebuah buku milik Eb dari Ralph Waldo Emerson
yang berisi kartu pos dari Nona Peregrine yang menyebutnya untuk kembali ke rumah. Di mana rumah itu berada di sebuah pulau bernama Carholm yang terletak di Wales. Dengan adanya surat dari Peregrine, Jack pun membawa ayah dan bibinya ke Dr. Golan untuk membicarakan bahwa cerita Abe benar-benar nyata. Dan mungkin Nona Peregrine bisa membantu kita untuk menemukan pelaku yang membuat Abe meninggal. Bukannya percaya, Franklin dan bibinya malah menyepelekan surat itu. Tetapi Dr. Golan setuju dengan Jack dan meyakinkan orang tuanya untuk mengizinkannya pergi ke pulau dan mengunjungi Miss Peregrine. Hitung-hitung sebagai liburan akhir pekan mereka. A trip like this provides a chance to... Right. And Singkat cerita, Jack dan Franklin lalu pergi ke Pulau Carholm di Wales. Saat mereka berada di ferry menuju ke pulau itu, keduanya melihat elang Peregrine terbang di atas kapal. Jack pun mencandai Franklin dengan mengatakan bahwa itu pasti Nona Peregrine yang sedang menyamar. Bacanya gimana sih, Cuk? Please don't crap on us. Oh my god, Dad, I'm kidding. Setibanya di pulau, Jack dan Franklin menginap di sebuah bar tua yang juga memiliki kamar. Di sana, Jack melihat papan berita kapal pesiar yang tenggelam pada tahun 1915 dan menghilangkan 894 penumpang. Keduanya lalu disambut manajer bank yang merawat pria tua berkacamata bernama Ogie yang duduk di kursi roda. come on, Jakey, you know your mom would freak. Setelah mendapatkan kamar, Franklin kemudian membayar dua anak laki-laki lokal untuk membimbing Jack ke sisi pulau yang ingin dia lihat, yaitu rumah Peregrine. Down here? Yeah. This way? Ketika Jack sampai di sana, dia menemukan bahwa rumahnya telah hancur. Dia pun kembali ke bar dengan perasaan kecewa dan mendapatkan info dari Ogie yang membenarkan bahwa rumah itu dibom oleh pesawat Jerman pada tanggal 3 September 1943. Semua orang percaya bahwa Nona Peregrine dan anak-anaknya mati dalam insiden pengeboman tersebut. And they were lovely too. One survivor. Keesokan harinya, Jack kembali ke rumah Peregrine untuk mengecek bagian dalamnya. Di sana, Jack menemukan foto anak-anak istimewa yang diasuh oleh Nona Peregrine, serta jam kotak mati yang menunjukkan pukul 9 malam. Di saat itu juga, Jack melihat gadis aneh yang memanggil nama Abe. Jack pun ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi ia tersandung menghantam bata yang membuatnya tak tersadarkan diri. Saat terbangun, Jack menemukan dirinya dibawa oleh seorang gadis kecil bernama Browin yang memiliki kekuatan 10 orang dewasa. Jack kemudian bertemu dengan anak-anak yang diceritakan Abe kepadanya, seperti Emma, seorang gadis yang bisa memanipulasi udara dan harus memakai sepatu timah agar tidak kabur. Olive, seorang gadis dengan kemampuan pirokinetik. Hook, seorang anak laki-laki yang memiliki lebah yang hidup di dalam dirinya. Mallard, anak laki-laki yang tidak terlihat, dan dua bocil kembar bertopeng. You never know who might be watching. Anak-anak itu membimbing Jack melalui sebuah goa, tetapi dia ketakutan dan melarikan diri dari goa. Setibanya di bar, Jack menemukan ruangan bar dipenuhi para pelanggan pada era Perang Dunia Kedua. Manajer bar dan para pelanggan lalu mengancam Jack dan mencurigai Jack sebagai mata-mata Amerika. Di saat itu juga, Mallard datang membuat keributan, sedangkan Olive dan Emma mengeluarkan Jack dari sana. Ketiganya membawa Jack pergi ke rumah Peregrine, namun Jack mengatakan bahwa rumah itu telah hancur pada 3 September 1943. Emma menjelaskan bahwa Jack sekarang berada di dalam lingkaran yang berlatar belakang di 3 September 1943, tepatnya 24 jam sebelum rumah Peregrine dibom oleh Jerman. Artinya, saat Jack masuki gua, dia telah masuki portal atau lingkaran yang mengarah ke 3 September 1943. Setibanya di rumah, Jack sangat terpukau karena rumah itu masih berdiri kokoh dan banyak anak-anak asuh Peregrine sedang bermain di taman. Ia disambut oleh Nona Peregrine yang sangat pintar dalam perhitungan waktu, karena memang Peregrine ini memiliki kemampuan memanipulasi waktu.
Look at you. Peregrine kemudian memperkenalkan anak lain yang belum Jack ketahui, seperti Fiona, seorang gadis yang mengendalikan tanaman, Claire, seorang gadis dengan mulut di belakang kepalanya, Horace, seorang anak laki-laki dengan mimpi masa depannya, dan Henoch yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati untuk waktu yang singkat. Dia memamerkan bakat ini menggunakan dua boneka kerangka kecil yang diberi jantung kecil, di mana dua boneka itu saling bertarung sesuai kemauan Henoch. Saat mereka makan malam, Henoch cemburu kepada Emma karena Emma mulai menyukai Jack. Tetapi sebenarnya Emma memiliki perasaan untuk Abe sewaktu Abe masih remaja. Setelah makan, mereka menonton layar tancap yang diproyeksikan melalui mimpi Horace. Di mimpinya itu, Jack melihat sekelompok pria bermata putih yang sama dengan pria di rumah kakeknya. It's dreadfully bumpy. Jake could trip. Setelah menonton, Nona Peregrine membawa anak-anak keluar dan menunjukkan kepada Jack bagaimana putaran itu bekerja ketika pesawat Jerman terbang di atas rumah dan menjatuhkan bom. Tetapi Peregrine mengatur ulang jam menjadi 24 jam lebih awal, yang membawa mereka kembali ke tanggal 2 September 1943. Jack kemudian diam-diam mengambil surat dari Abe muda yang kini sedang bergabung dengan militer. Setelah itu, Jack memutuskan keluar dari lingkaran untuk menemui ayahnya. Ia ditemani Emma ke gua di mana Jack mengajukan pertanyaan tentang semua yang baru saja dia dengar dan lihat. Tetapi Emma mengatakan ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dirinya jawab. Di saat itu juga seekor burung emprit terbang ke dalam gua dan menabrak dinding. Emma membawanya kembali ke rumah untuk dirawat sedangkan Jack kembali ke ayahnya. Ketika Jack kembali untuk menemui ayahnya, mereka dipanggil oleh seorang petani yang domba-dombanya telah disembelih secara misterius. Seriously think I could do this? Down here, sir. Mereka lalu kembali ke bar di mana Jack membuka surat yang ditulis Abe kepada Nona Peregrine yang memeringatkannya tentang orang jahat bernama Tuan Baron dan memberitahu Nona Avocet, kepala sekolah lain dari rumah Pesulsier, untuk segera membuat lingkaran baru agar terhindar dari Tuan Baron. January 2016. Keesokan paginya, Jack dan Franklin pergi ke pantai untuk memotret manuk-manuk langka. Tetapi sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang ahli manuk yang sedang mencari burung langka untuk sebuah buku yang ia rencanakan untuk ditulis. Mengetahui hal itu, Franklin pun mengurungkan niatannya dan kembali ke bar bersama Jack. Saat Franklin tertidur, Jack diam-diam menyelinap keluar dan pergi kembali ke lingkaran waktu. Singkat cerita, setibanya di rumah Pesulsiers, Jack menemukan Nona Peregrine sedang merawat burung sebelumnya, yang ternyata adalah Nona Avocet, kepala sekolah yang juga ada di rumah lingkaran baru yang ada di sana. Nona Avocet dan Peregrine ini merupakan Yembrin, yang artinya mereka bisa berubah menjadi burung. Jack lalu menanyai Nona Peregrine tentang Baron, tetapi dia menghindari memberikan jawaban tentang Baron. Jack kemudian berlari ke Henoch dan Olive di mana Henoch membawa Jack ke kamar Victor, yaitu saudara laki-laki Browwyn yang dibunuh oleh makhluk tinggi besar yang pernah Jack lihat saat kematian Abe. Kedua mata Victor juga hilang dan Henoch menghidupkannya kembali seperti boneka untuk menakuti Jack. Victor, do you want to know what me? Emma lalu membawa Jack ke tempat persembunyian rahasianya, yaitu kapal yang tenggelam di tahun 1915 di bawah laut. Setibanya di ruangan kapal, Emma meniupkan gelembung udara dan kemudian meniup air keluar dari kapal.
Emma menunjukkan foto-foto orang bermata putih kepada Jack, termasuk Baron yang dikenal Jack sebagai pria di luar rumah Ebb pada malam dia meninggal. He's the leader. Yeah. These are the ones he never found. Then I'll show you something else. Setelah dari tempat persembunyian, Emma membawa Jack untuk melihat Nona Peregrine berjalan dengan panahnya ke tempat dengan garis kapur berbentuk makhluk aneh. Di saat itu juga, monster tinggi tanpa mata seperti yang dilihat Jack di hutan muncul. Tapi yang bisa melihat hanya Jack saja. Nona Peregrine segera menembak makhluk itu dengan panah dan jatuh dengan sempurna ke dalam garis. Dari sini, Emma menyadari bahwa Jack seorang mutant, di mana kemampuan Jack adalah bisa melihat monster-monster tersebut. Call them Holocaust. Saat kembali ke rumah, Emma membawakan Peregrine bukunya untuk menjelaskan kepada Jack bahwa monster itu berasal dari Baron dan kroni-kroninya. Awalnya, Baron melakukan percobaan menggunakan Nona Overshed karena kekuatan Ymbrain-nya dapat merubah mereka menjadi manusia abadi. Tetapi percobaan itu malah menjadi bumerang dan mengubah mereka menjadi monster mengerikan yang disebut Hologhast. Namun Baron berhasil menemukan cara untuk kembali ke bentuk manusianya, yaitu dengan memakan mata para Peculiars atau mutant. Baron dan sebagian temannya berhasil ke bentuk manusia, sedang sebagiannya lagi tetap menjadi hollow. Hiding, making new loops, keeping up. Miss Peregrine, come quickly. Nona Peregrine lalu masuk ke sebuah ruangan di mana anak-anak duduk bersama Nona Overshed yang telah mengambil wujud manusianya. Overshed sangat khawatir jika Baron akan mengejar anak-anak. Jadi ia pun meminta Peregrine untuk pergi mencari rumah baru dan lingkaran baru. Jack kemudian keluar dari lingkaran di mana ia pergi ke pantai dan bertemu Franklin beserta warga sekitar yang menemukan Augie meninggal dalam keadaan temangsang di bebatuan dan kedua matanya menghilang. Yang artinya Augie sebenarnya mutant. I've known everyone on this island. Dad, I've got to go. What? No, I mean... Menyadari Hollow sudah tiba di pulau ini, Jack pun berlari kembali ke goa dengan diikuti oleh pria ahli burung sebelumnya. Saat tiba di goa, Jack sadar bahwa pria itu bisa menembus lingkaran waktu. Si pria itu kemudian mengambil bentuk Dr. Golan sebelum mengungkapkan dirinya yang ternyata adalah Tuan Baron. Baron mengubah tangannya menjadi pisau dan menempelkannya ke gulu Jack untuk membuatnya menunjukkan rumah Peregrine. Setibanya di sana, Baron bertemu dengan Nona Peregrine yang segera memberitahu anak-anak untuk mundur demi keselamatan mereka. Tujuan Baron ke sini yaitu mengambil Peregrine untuk ia gunakan dalam percobaan kedua menuju keabadian. Karena demi keselamatan anak-anak, Peregrine pun bersedia diambil oleh Baron. Ia meminta Jack melindungi anak-anak dari Hollow karena hanya Jack lah yang bisa melihatnya. Setelah Baron membawa pergi Peregrine, Jack dan Overshed membantu menjaga anak-anak tetap tersembunyi dalam kegelapan ketika Hollow mulai muncul. Saat mereka mengambil persenjataan, Jack menjawab telepon untuk mendengar panggilan dari Ebb pada tahun 1943. Jack pun meluangkan waktunya untuk mengatakan bahwa dia berharap dia bisa menjadi cucu yang lebih baik. I'm sorry. Ketika Overshed memberitahu anak-anak apa yang harus dilakukan, tiba-tiba dia ditarik melalui dinding oleh Hollow. No, Enoch, get back! Jack lalu membimbing anak-anak ke tempat yang aman dan melawan Hollow dengan panah. Di waktu yang sama, pesawat Jerman mulai bertentangan untuk menjatuhkan bom. Jack dan anak-anak lalu pergi ke atap rumah untuk melompat ke pepohonan. Tepat di saat itu juga, bom jatuh ke rumah dan berhasil membunuh Hollow. Namun, sayangnya, lingkaran itu tertutup untuk selamanya dan anak-anak tidak akan pernah bisa kembali ke rumah itu.
Children kemudian bekerja sama dengan Emma untuk mengangkat kapal 1915 ke permukaan sehingga mereka dapat menuju ke menara Blackpool. Di mana ada lingkaran lain di sana yang dibuat pada bulan Januari 2016. Dari situlah Jack dan Emma menyadari bahwa jika mereka membunuh Baron di sana, maka mereka mungkin dapat mencegah kematian Abe terjadi. That's all you wanted me to say. Singkat cerita, mereka tiba di dermaga dan melewati rumah hantu yang menjadi pintu lingkaran. Emma, Jack, dan beberapa anak lalu pergi ke menara Blackpool, di mana di sana para Hollow akan melakukan eksperimen dengan Nona Peregrine dan Yembris lainnya. Hey, you down there. Emma dan Jack kemudian memancing beberapa Hollow keluar menuju dermaga. Setelah Hollow mencapai dermaga, anak-anak mulai melempar bola salju dan permen kapas ke Hollow agar mereka terlihat. Sedangkan Henok menghidupkan beberapa kerangka korban kapal tenggelam dan menyuruh mereka untuk menghajar Hollow dan mulai membunuh mereka satu persatu. Di tengah keributan itu, Browin mengambil seekor kuda dari Komi diputar dan melemparkannya ke Hollow yang membuat Hollow itu jatuh ke dalam laut. Setelah itu, anak-anak pergi ke menara untuk melawan Baron dan dua teman Hollow-nya. Salah satu Hollow jantan mencoba untuk membekukan Browin di bawah genangan air. Tetapi Fiona menghentikannya dengan melemparkan benih kedaung yang menumbuhkan tanaman merambat dan membungkusnya. Sedangkan Olive membebaskan Browin, tetapi Hollow itu terlepas dan mulai membekukan Olive. Di saat itu juga, Henok menghidupkan boneka gajah dan menggunakannya untuk menghancurkan Hollow. Sementara Hollow betina diubah menjadi batu oleh si kembar ketika mereka melepas topeng mereka dan menatapnya. Ternyata kemampuan mereka sama saja dengan Medusa. Di ruangan lain, Jack dan Emma berusaha melawan Baron, tetapi dia kebal terhadap serangan apapun. Ketika mereka mendapatkan kesempatan, Jack berhasil membebaskan Yembren di dalam sangkar yang membuat Baron sangat marah. Sebelum Baron membunuh Jack, Emma dan Henok datang. Di sini Baron mengambil wujud Jack untuk menipu mereka. Well, I've got a better shot than Jake. No, wait, look, that's not me. That's Jake. Get Baron. Namun, Jack mampu membuktikan dirinya ketika dia melihat Hollow terakhir berjalan di belakang mereka. Jack membiarkan Hollow itu mengambil Baron dan membunuhnya dengan mengambil kedua mata Baron. Setelah itu, Jack segera mengambil panah dan menembakkan panah itu ke kening Hollow yang membuat Hollow itu mati seketika. Setelah berhasil membunuh Baron dan semua Hollow, anak-anak pergi ke kapal untuk tetap berada di dalam lingkaran mereka. Tetapi Jack tahu bahwa lingkaran ini ia tidak bisa melihat mereka lagi. Jack lalu pamitan dengan anak-anak serta Emma. Emma. Sekembalinya ke Florida, Jack melewati rumah Abe dan melihat bahwa Abe masih hidup. Dia memberitahu Abe semua tentang waktunya bersama Peregrine dan anak pesuliar. Abe kemudian memberikan buku Jack the Emerson
yang berisi banyak uang di dalamnya untuk perjalanannya menemui cinta sejatinya, yaitu Emma. Singkat cerita, Jack lalu berlari ke dermaga untuk mengejar kapal anak-anak. Dia menemukan Emma dan menjelaskan kepadanya bahwa dirinya harus melalui putaran yang berbeda di kota yang berbeda selama tahun yang berbeda. Saat Jack bergabung dengan mereka dalam petualangan mereka, Nona Peregrine terbang dan berhenti di sebuah menara. Dia menemukan anak-anak dan terbang kembali ke kapal mereka, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Miss Peregrine Home for Peculiar Children. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.